Yang membedakan Roma dan Inter hanya satu. Inzaghi mampu membuat blokade kokoh di lini tengah sementara Djuric tidak. Lalu bagaimana blokade tersebut dibangun Inzaghi? Temukan semua jawabannya di video ini. Inzaghi masih gunakan formasi 3-5-2. Kini tampak semua pemain inti bermain termasuk Barella yang sudah kembali masuk line up awal. Yang patut diingat adalah posisi Acerbi dan Bastoni karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Djuric gunakan formasi 3-4-2-1 sehingga ia gunakan dua wingback di sisi lapangan yaitu Celik dan Zalewski. Yang patut diingat adalah Cristante yang mengisi gelandang tengah karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Satu hal yang Djuric ingin lakukan di laga ini adalah mematikan serangan Inter sejak awal. Untuk itu, tekanan tinggi dilakukan dengan dua skema. Pertama, menempatkan wingback sedepan mungkin saat wingback Inter lakukan build-up. Tampak Darmian dan Di Marco selalu ditekan saat menerima bola di belakang. Pola pertama ini membuat Inter kesusahan alirkan bola lewat sisi lapangan. Sebab kreasi Darmian atau Di Marco jadi terbatas akibat tekanan lawan. Kemudian untuk hentikan sepenuhnya serangan dari bek, Djuric pun sudah mengantisipasi majunya bek tengah Inter. Itu dilakukan dengan menugaskan penjagaan khusus ke Acerbi dan Bastoni. Acerbi selalu dijaga Dodvik dan Bastoni selalu dijaga Dybala. Misalnya pada cuplikan ini, Acerbi keluar dari posisinya dan maju. Tampak Dodvik mengikutinya dan mengawalnya. Bahkan saat Acerbi jauh maju ke depan, Dodvik pun tetap mengawalnya. Lalu pada contoh ini terlihat Bastoni maju dan ia dikawal Dybala. Sama seperti Dodvik, Dybala pun mengikuti Bastoni kemanapun bahkan sampai ada di pertahanan Roma. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa Djuric sudah mampu mengantisipasi serangan dari para bek Inter. Serangan lewat sisi lapangan yang biasanya dilakukan bek Inter mampu dihentikan. Lalu apa yang jadi masalah bagi Djuric? Dan mengapa serangan Inter bisa lebih berbahaya? Ternyata kelemahan tetap ada pada taktik Djuric. Kelemahan tersebut terdapat saat build-up dilakukan gelandang Inter. Saat wingback Inter tak lakukan build-up, wingback Roma pun tak menekan. Sebagai gantinya yang menekan adalah Cristante gelandang tengah. Ia tampak menekan Barella di sisi kanan. Nah, kelemahan ini yang disadari Inzaghi. Majunya Cristante membuat lini tengah kosong. Untuk itu, dibanding alirkan bola lewat wingback, Inter banyak alirkan bola lewat tengah ke penyerang. Maka Lautaro atau Thuram main lebih dalam dan tanpa penjagaan, sehingga ia bisa menerima bola dan serangan pun dilakukan. Menjelang pertengahan laga, memang ruang kosong di tengah mulai diisi oleh bek tengah. Misalnya Cristante menekan Barella, itu membuat lini tengah kosong. Thuram pun main lebih dalam ke tengah tapi kini ia ditekan bek tengah. Tekanan tersebut tak membuat bola lepas dari Thuram. Ia bisa umpankan bola ke belakang ke Darmian. Darmian lanjutkan bola ke Barella dan serangan terjadi. Nah, kemampuan Thuram dan Lautaro dalam menerima bola dari belakang jadi kunci serangan Inter meski kini mereka ditekan bek tengah. Mereka mampu secara tepat mengalirkan bola sehingga serangan bisa terjadi. Misalnya saat Lautaro kembali main lebih dalam lalu menerima bola di tengah. Kini ia memang ditekan bek tengah. Maka ia langsung umpankan bola ke sisi kanan sehingga serangan berbahaya terjadi. Nah, kombinasi taktik dan kemampuan individual Lautaro dan Thuram ini yang membuat Inter lebih mengancam di laga ini. Mereka mampu jadi motor serangan Inter. Misalnya pada cuplikan ini. Thuram awali serangan dengan umpankan bola ke Fratesi. Lalu saat sudah di depan kotak penalti, Lautaro umpankan bola ke Thuram. Sayang tendangan keras Thuram masih ditepis kiper Roma. Bila dibandingkan dengan Roma, transisi pertahanan Inter memang lebih baik. Seperti pada contoh ini saat tekanan dilakukan, satu gelandang maju tapi itu tak membuat lini tengah kosong. Sehingga saat bola diumpankan ke tengah, umpan bisa dipotong pemain Inter. Atau saat semua gelandang maju, lini tengah diisi oleh bek tengah.
Tampak Pavard main lebih maju ke tengah mengantisipasi bola yang mungkin diumpankan ke Pellegrini. Sehingga sejak awal pertahanan Inter sudah solid dalam antisipasi serangan Roma. Itu saja pembahasan di video ini. Bagi yang ingin juga memberikan saweran, linknya saya simpan di deskripsi. Selanjutnya silakan like dan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.